Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Nur Hasanah dengan NIM 63. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Perguruan Tinggi Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang mengambil bidang studi ilmu pengetahuan sosial dengan konsentrasi sosiologi. Yang saya hormati Ibu Neng Sri Nur Aini MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah telaah kurikulum IPS. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah telaah kurikulum IPS ini. Selanjutnya di sini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh Bu Neng pada mata kuliah telaah kurikulum ini. Nah, untuk materi yang pertama itu mengenai kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Yang mana kualifikasi akademik dan kompetensi guru ini telah diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Nah, untuk yang pertama itu mengenai standar kualifikasi akademik guru. Bahwasanya menurut Permendikbud nomor 16 tahun 2007 yang mana standar kualifikasi akademik guru ini telah dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal. Nah, pendidikan formal itu sendiri merupakan pendidikan yang dilakukan di sekolah-sekolah pada umumnya yang memiliki jenjang yang jelas. Pendidikan formal tuh yang seperti kita tahu, kayak sekolah dasar, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, menurut Permendikbud tersebut, bahwasanya sekurang-kurangnya untuk menjadi seorang guru itu harus menempuh jenjang-jenjang pendidikan tersebut dan telah terakreditasi. Dan selanjutnya itu mengenai pendidikan informal. Nah, pendidikan informal ini merupakan pendidikan di luar dari pendidikan formal. Apa maksudnya gitu di luar pendidikan formal? Jadi pendidikan informal ini dikhususkan untuk para masyarakat atau para akademisi atau para mahasiswa yang ingin menjadi guru, namun waktu kuliahnya itu dia gak mengambil keguruan seperti contohnya kayak sosiologi murni, atau mungkin dia pas kuliahnya ngambil apa ya, sastra Inggris, pokoknya di luar dari keguruan deh, tapi pas udah lulus pengen jadi guru. Nah, bisa dengan mengikuti pendidikan informal ini, yaitu untuk tujuannya itu untuk mengukur kelayakan dan kesetaraan gitu. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai standar kompetensi guru, yang mana telah diatur oleh Permendikbud nomor 16 tahun 2007 bahwa standar kompetensi guru itu ada 4. Yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi sosial, yang keempat kompetensi kepribadian. Yang pertama itu mengenai kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi ini berarti seorang guru itu telah menguasai materi-materi yang sifatnya itu pemahaman peserta didiknya. Kemudian dia juga sudah memahami bagaimana pengelolaan kelas, strategi belajar, metode, dan lain sebagainya. Pokoknya sangkut pautnya dengan materi aja gitu, dengan materi penguasaannya. Nah, selanjutnya itu kompetensi profesional. Nah, sebagai seorang guru tentu akan dituntut keprofesionalannya, yang mana dia bagaimana cara dia menguasai dirinya, bagaimana cara dia menanggapi sesuatu sehingga antara masalah A dan B itu nggak dicampur-campur gitu, nggak dicampur adukan. Contohnya, seorang guru memiliki masalah di rumah tangganya tentu tidak boleh dibawa ke sekolah. Yang selanjutnya itu kompetensi sosial. Nah, seorang guru juga dituntut untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi, baik itu dengan pengajar lain, baik itu dengan peserta didiknya, baik itu dengan masyarakat, orang tua, wali, murid, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada, dan ini yang keempat, ada kompetensi kepribadian. Kalau menurut istilah Sunda mah ada guru itu kependekan dari digugu dan ditiru, yang mana seorang guru tentu menjadi role model bagi peserta didiknya. Guru melakukan A,
guru melakukan B, guru melakukan C, tentu harus sesuai dengan profesinya. Profesi dia tuh guru, pasti dia itu dilihat oleh peserta didik. Jadi dia gak bisa seenak-enaknya berpenampilan gak rapi, berpenampilan bersikap congkak gitu, bersikap sombong dan lain sebagainya. Tentu di sini guru itu dituntut untuk bersikap bijaksana, berwibawa, sehingga para peserta didiknya juga segan gitu terhadap gurunya ini. Nah, mari kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai kerangka dasar kurikulum 2006 atau KTSP. Nah, yang pertama itu mengenai hakikat KTSP, hakikat atau dasar KTSP. Munculnya KTSP ini yaitu pada tahun 2006 dan kurikulum ini muncul sebagai pengganti dari kurikulum berbasis komputer atau KBK, yaitu kurikulum pada 2004. Adanya perubahan yang terjadi pada kurikulum KBK menjadi kurikulum KTSP itu karena yang pertama, karena perkembangan zaman. Tentu kurikulum itu kan bersifat dinamis sesuai dengan keadaan zaman pada saat itu. Yang selanjutnya itu karena munculnya peraturan pemerintah nomor 19 pada tahun 2005. Yang selanjutnya itu mengenai landasan dari KTSP atau kurikulum 2006. Yang menjadi landasannya itu yang pertama, adanya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 yang berisi tentang standar nasional pendidikan dan di dalamnya itu terdiri dari 8 standar nasional pendidikan yang mana mencakup standar kompetensi dan standar isi juga. Terus yang kedua itu UUD nomor 20 yang membahas tentang sistem pendidikan nasional. Yang selanjutnya itu ada prinsip pengembangan KTSP yang terdiri dari 7 prinsip. Nah, adapun yang pertama itu prinsipnya ialah berpusat pada kompetensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua itu beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Poin yang berikutnya itu mengenai struktur kurikulum KTSP. Berbicara tentang struktur di sini itu berkaitan dengan alokasi waktu pembelajaran. KTSP sendiri untuk mata pelajaran IPS dan untuk jenjang SMP itu memiliki alokasi waktunya itu memiliki 4 jam per minggu dari mulai kelas 7 sampai kelas 9 yang di dalamnya juga terdapat muatan lokal dan pengembangan diri. Dan alokasi per minggunya itu yang berjumlah 32 jam. Yang selanjutnya mengenai kerangka dasar dari kurikulum 2013. Sama halnya seperti tadi kurikulum 2006, kurikulum 2013 juga memiliki kerangka dasar yang di dalamnya itu terdiri dari hakikat, landasan, prinsip, dan struktur. Nah, untuk hakikatnya sendiri sebetulnya memang perlu diketahui bahwasannya kurikulum itu wajar atau memang perlu adanya perubahan. Nah, di sini yang terjadi perubahan dari kurikulum 2006 ke 2013 itu cukup lama ya. Selang waktu kurang lebih 8 tahun dibanding waktu 2004 ke 2006. Jadi pada dasarnya kurikulum itu wajar jika adanya perubahan atau berubah karena maksud dari perubahan ini sendiri yaitu sebagai penyempurna. Adapun landasan dari kurikulum 2013 itu ada beberapa. Yang pertama, landasan filosofis, yang kedua, landasan sosiologis, yang ketiga, landasan psikopedagogis, yang keempat, landasan teoritis, dan yang kelima, landasan yuridis. Landasan filosofi sendiri ini ya memiliki tujuannya itu sesuai dengan pendidikan nasional untuk mencerdaskan
masyarakat. Yang kedua, landasan sosiologis yang sesuai dengan keadaan sosial, jadi menyesuaikan dengan keadaan sosial. Yang ketiga, dasar psikopedagogis. Yang keempat, landasan teoritis. Yang kelima, landasan yuridis, yaitu peraturan-peraturan. Yang pertama itu UUD nomor 20 tahun 2003, UUD tahun 1945, dan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Sebetulnya landasan dari kurikulum 2013 itu banyak, tapi tadi saya hanya menyebutkan beberapa saja. Yang selanjutnya itu mengenai prinsip-prinsip dari kurikulum 2013, yang mana prinsip dari kurikulum 2013 ini erat kaitannya dengan pendidikan karakter. Nah, proses pembelajarannya juga menekankan pada pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah yang terdiri dari 5M. Apa aja tuh 5M? Yang pertama itu mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Yang selanjutnya mengenai struktur kurikulum 2013. Nah, struktur ini hampir sama dengan struktur kurikulum 2006, yaitu memiliki alokasi waktu sebanyak 4 jam pada mata pelajaran IPS untuk kelas 7 sampai kelas 9. Walaupun begitu, pasti tetap ada perbedaan kan? Nah, perbedaan ini sendiri terdapat di kurikulum 2013 ini. Nah, di kurikulum 2013 ini ada yang namanya kompetensi inti atau KI-KI. Pasti nih ya teman-teman yang udah pernah buat RPP pasti tahu nih, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Iya, KI 4. Nah, KI 1 sendiri itu tentang spiritual, KI 2 itu tentang sosial, KI 3 itu tentang kognitif, dan KI 4 tentang keterampilan. Jadi itu yang membedakannya dengan kurikulum 2006. Materi selanjutnya itu mengenai persamaan dan perbedaan antara kurikulum 2006 atau KTSP dengan kurikulum 2013 atau Kurtilas atau K13. Nah, persamaannya sendiri itu ada 4, terus perbedaannya ada 12. Sekarang saya akan menjelaskan dulu persamaan dari kedua kurikulum tersebut. Yang pertama, antara kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 itu sama-sama menampilkan teks sebagai butir-butir kompetensi dasar. Yang kedua, persamaan yang kedua itu struktur kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013 itu sama-sama dibuat dan dirancang oleh Mendikbud atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga, beberapa mata pelajarannya antara kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 itu masih ada yang sama. Terus yang selanjutnya, persamaan yang terakhir itu terdapat pendekatan ilmiah pada dua-duanya, karena dua-duanya itu menggunakan student center, ya, yang mana pembelajaran itu berpusat kepada siswa dan guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Nah, selanjutnya mengenai perbedaan dari kurikulum 2006 dan 2013. Untuk perbedaan yang pertama antara KTSP dengan kurikulum 2013, nah, di KTSP itu standar isinya ditentukan terlebih dahulu oleh Permendikbud nomor 22 tahun 2006. Setelah itu baru menentukan SKL atau standar kompetensi lulusan melalui Permendikbud nomor 23 tahun 2006. Berbeda dengan kurikulum 2013 yang mana menentukan standar kompetensi lulusan terlebih dahulu, kemudian baru standar isinya.
Perbedaan yang kedua antara KTSP dengan kurikulum 2013, di KTSP itu lebih menekankan pada aspek pengetahuan kognitif atau pengetahuan siswa saja, materi-materi saja. Sedangkan dalam kurikulum 2013 itu aspek yang menjadi poin utamanya itu keseimbangan soft skill. Jadi siswa itu harus memiliki keahlian khusus gitu, dan juga hard skillnya diasah. Jadi nggak hanya pengetahuan kognitif saja, melainkan peserta didik juga dituntut untuk dapat berinovasi akan soft skill dan hard skillnya yang dia punya. Terus poin yang ketiga, perbedaan antara kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013 itu, untuk jenjang SD pada KTSP, tematik terpadu itu hanya untuk kelas 1 sampai kelas 3, sedangkan dalam kurikulum 2013, tematik terpadu itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Perbedaan untuk poin keempat ini terdapat pada perbedaan jam pelajaran dan mata pelajaran. Kalau di kurikulum 2006, jam mata pelajarannya itu lebih sedikit dibanding dengan mata pelajarannya. Jadi kalau KTSP itu mata pelajarannya banyak tapi jamnya sedikit. Sedangkan kalau di 2013 kebalikannya. Mata pelajarannya sedikit namun jam per mata pelajarannya itu banyak. Kalau yang punya adik-adiknya sekarang baru-baru SD nih, pasti tahu. Soalnya pembelajarannya itu atau materi-materinya itu menjadi tema per tema gitu. Jadi bukan mata pelajaran kayak gitu. Nah, terus untuk perbedaan pada poin kelima, standar proses pada kurikulum 2006 itu ada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan di kurikulum 2013 itu ada yang terdapat yang tadi itu, yang 5M, mengamati, menanya, mengasosiasi, sampai mengkomunikasikan. Terus untuk perbedaan pada poin ketujuh, di kurikulum KTSP dulu, TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi itu menjadi salah satu mata pelajaran. Sedangkan di kurikulum 2013 itu bukan mata pelajaran, melainkan menjadi media untuk mata pelajaran. Makanya guru-guru sekarang itu dituntut agar memahami TIK itu sendiri dan sering-sering dan diharuskan untuk selalu menggunakan media pada pembelajaran, pada setiap pembelajaran atau setiap KBM. Nah, untuk poin ketujuh, pada kurikulum 2006 itu penilaiannya lebih dominan kepada pengetahuan kognitif. Sedangkan pada kurikulum 2013, standar penilaiannya itu menggunakan penilaian autentik, bagaimana sikapnya, bagaimana spiritualnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk perbedaan pada poin ke-8, pada kurikulum 2006 itu pramuka tidak menjadi ekstrakurikuler wajib, sedangkan pada kurikulum 2013 pramuka ini menjadi ekstrakurikuler wajib karena di dalam pramuka banyak nilai karakter yang dapat diambil seperti itu. Nah, untuk poin selanjutnya itu perbedaannya di kurikulum 2006 penjurusan untuk jenjang SMA ya, IPA dan IPS itu
mulai sejak kelas 11, sedangkan pada kurikulum 2013 sudah menjurus atau sudah dijuruskan itu pada kelas 10. Untuk yang selanjutnya, perbedaan selanjutnya pada kurikulum 2006 BK itu menjadi solusi untuk masalah-masalah peserta didik, sedangkan di kurikulum 2013 BK itu menjadi konsultan gitu untuk minat dan bakat peserta didik. Nah, poin selanjutnya, ini yang sama kayak yang tadi, kapasitas jam dan mata pelajaran. Nah, poin yang terakhir itu di kurikulum 2006, mata pelajaran Pancasila diganti menjadi mata pelajaran PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Sedangkan pada kurikulum 2013, Pancasila itu ada lagi. Jadi PKN-nya itu jadi PPKN, Pendidikan Pancasila Keluarga dan Kewarganegaraan. Jadi Pancasilanya ada lagi. Nah, itu tadi mengenai persamaan dan perbedaan antara kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013. Sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai standar nasional pendidikan. Nah, perlu diketahui juga, tadi ini sempat dibahas di materi apa ya? Standar nasional itu kan jumlahnya ada 8, namun yang relevan dengan yang berhubungan dengan telaah kurikulum IPS ini hanya ada 3, yaitu standar SKL, standar kompetensi lulusan, standar isi, dengan standar proses. Nah, ketiganya ini pernah berubah sebanyak 3 kali, mengalami perubahan sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 2006, 2013, dan 2016. Yang pertama, untuk SKL, standar kompetensi lulusan. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2006 tentang SKL ini yang lebih kepada penyampaian materi saja atau penyampaian kognitif saja. Sedangkan menurut Permendikbud nomor 54 tahun 2013 itu lebih terperinci lagi, yang menekankan bahwa SKL itu merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 3 hal atau 3 aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Selanjutnya, menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2016, hampir sama dengan pada tahun 2013, hanya saja lebih disempurnakan lagi dalam aspek pengetahuan atau kognitif. Seperti memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Poin selanjutnya mengenai standar isi atau SI. Menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006, struktur kurikulumnya belum memisahkan antara aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Sedangkan pada tahun 2013 membahas mengenai kompetensi yang mencakup spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan, yang mana dituangkan melalui kompetensi inti KI1, KI2, KI3, dan KI4. Di tahun 2016 ini sama halnya kayak tadi. Jadi tahun 2016 ini penyempurna dari tahun 2013 saja. Terus selanjutnya itu pada SP atau standar proses, yang mana menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang silabus RPP dan kegiatan inti hanya meliputi EEK, eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.
Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, dalam proses pembelajarannya itu mencakup 5M. Yang tadi itu, yang menanya, mengasosiasi, sampai mengkonfirmasikan. Sama kayak tadi, di sini pada tahun 2016 itu hanya penyempurna dari tahun 2013, yaitu lebih merincikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi kata-kata operasional seperti menerima dan menjalankan. Kita masuk pada materi pembahasan akhir, yaitu mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Pasti teman-teman semua udah gak asing lagi nih dengan Merdeka Belajar. Karena apa? Memang akhir-akhir ini lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di kalangan akademisi. Nah, Merdeka Belajar sendiri ini mulai gencar diperbincangkan itu pada saat Bapak Menteri Pendidikan Nasional mengisi pidato di acara upacara pengingatan Hari Pendidikan Nasional yang mencetuskan akan adanya Merdeka Belajar. Tentulah semuanya jadi antusias. Wow, Merdeka Belajar gitu, dari namanya aja Merdeka Belajar. Merdeka berarti kemarin-kemarin nggak merdeka gitu pas belajar. Kemarin-kemarin emang belajarnya kayak di penjara gitu. Emang kemarin-kemarin belajarnya dijajah gitu kan. Adapun beberapa kebijakan yang dibuat oleh Bapak Nadiem Makarim antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan mengenai USBN yang dikeluarkan oleh Permendikbud nomor 43 tahun 2019, di mana guru dan sekolah itu lebih leluasa atau lebih merdeka lagi dalam memberi nilai. Terus yang selanjutnya mengenai UN. UN dihapus. Wah, gimana gak gencar tuh, gimana gak happy tuh para anak kelas 3 SMP ataupun SMA atau kelas 6 SD gitu. UN dihapus gitu. Tapi kan enggak yang semata-mata dihapus tanpa ada perubahan atau perbaikan. Malah menurut Bapak Menteri, perbaikan ini UN dihapus itu kan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum yang mencakup literasi dan numerasi. Nah, asesmen kompetensi minimum ini juga menurut Bapak Menteri itu levelnya sama kayak ujian internasional. Nah, kan pasti lebih bingung pasti. Ya, tapi gak tahu. Kita lihat aja nanti. Yang selanjutnya mengenai RPP, rancangan pembelajaran. RPP-nya menurut Bapak Menteri menjadi RPP 1 lembar. Wow, guru-guru senang dong. Buat RPP jadi nggak capek-capek lagi, harus setebal apa gitu. Jadi cuma 1 lembar. Tapi apa bisa RPP cuma 1 lembar yang mencakup semua kegiatan belajar? Ternyata dalamnya itu ada kriteria yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri, yang mana di dalamnya itu mencakup tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Jadi intinya harus ada 3 poin tersebut, nggak yang 1 lembar aja gitu. Nah, yang selanjutnya itu mengenai sistem zonasi, yang menurut Permendikbud nomor 44 tahun 2019 terkait penerimaan peserta didik baru, ada penambahan pada jalur afirmasi dan penerimaan siswa berprestasi sebanyak 30%. Nah, tentu akan ditemukan adanya pro dan kontra terhadap kebijakan baru ini. Nggak aneh lagi sih, setiap kebijakan baru pasti akan ada pro kontra tersebut. Namun demikian,
Alangkah baiknya jika Bapak Menteri Nadiem Makarim segera membuat landasan yuridis terkait UN yang menjadi asesmen kompetensi minimum tersebut. Yang kedua, Bapak Nadiem Makarim harus segera membuat petunjuk dan panduan terkait literasi dan numerasi. Terus terkait pemahaman dalam RPP 1 lembar, karena takutnya banyak kaum akademisi atau para guru yang salah paham gitu, salah menafsirkan. Maka dari itu, alangkah baiknya segera dilakukan kegiatan-kegiatan pelatihan untuk para guru tersebut agar tujuan dari perubahan ini terwujud gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sampai di penghujung video ini dan insya Allah materi telah kurikulum IPS telah tersampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekeliruan, kesalahan dalam pengucapan ataupun perilaku yang tidak enak dilihat. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Neng selaku dosen pengampu pada mata pelajaran telah kurikulum ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan tentunya, amin. Dan semoga wabah atau pandemi COVID-19 ini juga segera berlalu biar bisa tatap muka dan jumpa pikiran dan jiwa. Terima kasih Ibu sekali lagi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.